Kisah hidup Raja Baibars Singa Islam penakluk Mongol. Nama lengkap, Al-Malik Al-Sahir Ruknaldin Baibars Al-Bundukdari. Lahir, sekitar tahun 2023 di wilayah Kipchak, sekarang Kazakhstan, atau sekitar Laut Hitam. Wafat, 1 Juli 2027 di Damaskus, Suriah. Masa pemerintahan, 1260 hingga 1277 sebagai Sultan Mamluk di Mesir dan Suriah. Masa kecil dan perbudakan. Baibars lahir dari suku Kipchak, bangsa nomaden Turki yang hidup di padang rumput Eurasia. Ia ditangkap oleh bangsa Mongol saat masih kecil dan dijual sebagai budak. Nasib membawanya ke Mesir, di mana ia dibeli oleh seorang bangsawan Mamluk dan dididik sebagai prajurit elit. Mamluk adalah kasta militer budak yang sangat terlatih dan setia. Meski berasal dari latar belakang budak, Baibars menunjukkan kecerdasan, keberanian, dan kemampuan militer yang luar biasa sejak muda. Fisiknya digambarkan sebagai tinggi besar dan kuat, dengan satu mata yang sedikit cacat, tetapi justru menjadi ciri khasnya sebagai sosok tangguh. Meningkatnya karir militer, Baibars cepat naik pangkat dalam struktur militer Mamluk. Ia dikenal sebagai pemimpin lapangan yang berani dan ahli strategi. Puncak karir militernya sebelum menjadi sultan adalah dalam pertempuran Ain Jalut pada tahun 1260 di Palestina, di mana ia menjadi komandan penting dalam pasukan Mamluk yang mengalahkan Mongol. Untuk pertama kalinya, kemenangan ini bukan hanya menyelamatkan dunia Islam dari ancaman kehancuran seperti yang dialami oleh Baghdad pada tahun 1258, tetapi juga menjadikan Baibars sebagai pahlawan umat Islam, menjadi Sultan Mamluk. Setelah kemenangan di Ain Jalut dan wafatnya Sultan Kutul secara misterius, Baibars naik tahta sebagai Sultan Mamluk. Sebagai penguasa, ia tidak hanya seorang jenderal, tetapi juga seorang negarawan cerdas. Pencapaian dan reformasi. Pertama, pertahanan dunia Islam dari Mongol dan Salibis. Baibars terus memerangi ancaman dari Mongol dan pasukan Salib di wilayah Levant. Ia merebut kembali banyak benteng dari tangan tentara Salib, termasuk Ankh 1268, salah satu benteng Kristen terkuat di timur, Arsuf, Java, dan Safed. Kedua, menghidupkan kembali kekhalifahan Abbasiyah. Setelah kejatuhan Baghdad, Baibars mendirikan kembali kekhalifahan Abbasiyah secara simbolis di Kairo pada tahun 1261. Meskipun khalifah hanya menjadi simbol, hal ini memperkuat legitimasi religius Baibars sebagai pelindung umat Islam. Ketiga, reformasi administratif dan hukum. Baibars mereformasi sistem hukum dengan memperkuat pengaruh mazhab Syafi'i dan membentuk sistem peradilan yang lebih rapi. Ia juga mendirikan berbagai institusi keagamaan dan madrasah. Keempat, memperkuat infrastruktur dan komunikasi. Ia membangun jalur pos yang efisien antara Mesir dan Suriah, lengkap dengan stasiun peristirahatan dan POS kuda. Ini mempercepat komunikasi dan koordinasi militer antar wilayah kekuasaan. Kelima, membangun ekonomi dan kesejahteraan. Baibars menstabilkan ekonomi dengan memperbaiki sistem pajak dan irigasi. Ia juga menekan korupsi di kalangan pejabat. Keenam, membangun armada laut. Baibars memperkuat angkatan laut Mesir untuk melindungi pantai dari invasi serta menjaga perdagangan laut dari bajak laut dan Salibis. Karakter dan kepemimpinan. Baibars dikenal sebagai pemimpin yang adil, tegas, dan religius. Ia sangat menghormati ulama, mencintai ilmu, dan dekat dengan rakyat. Namun, ia juga keras terhadap pengkhianat dan musuh-musuh Islam. Gaya kepemimpinannya keras namun efektif, dan ia selalu terjun langsung ke medan perang. Akhir hayat, Baibars wafat pada tahun 1277 di Damaskus, diduga karena racun dalam minuman atau karena penyakit yang tiba-tiba. Kematian mendadaknya mengejutkan banyak pihak. Ia dimakamkan di Damaskus, dan makamnya masih menjadi tempat bersejarah hingga kini. Warisan Baibars. Baibars dikenang sebagai salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah Islam. Kemenangannya atas Mongol dianggap sebagai titik balik peradaban Islam yang hampir runtuh. Ia bukan hanya simbol kekuatan militer, tetapi juga pemimpin yang membangun dasar-dasar stabilitas pemerintahan Mamluk selama lebih dari 2 abad setelahnya.